Mari kita lihat toko ini. Barang ini cukup bagus lumayan. Selamat datang. Cuma lihat-lihat. Sayangnya sepatu di toko ini cukup bagus, tapi agak mahal. Sepatu kami semua diimpor dari Italia. Beli saja kalau suka. Pilih yang paling disukai. Coba pasang yang ini. Suamimu sangat baik padamu. Ukuran berapa yang dipakai istri? Saya akan ambil Panax Noto Ginseng. 37 yard untukmu kan? Oh, ini ukuran 36,5 yard. Oke, 37 yard di gudang. Saya minta kolega saya untuk mengambilnya. Tunggu sebentar. Hei Bu. Ini ukuran 37 yard. Kalau tidak coba saja. Ini juga model utama kami tahun ini. Pokoknya tunggu dulu. Oh ya, kalau begitu saya coba yang itu dulu. Tidak ke Zijun 51.390. Tolong ambilkan ukuran 37 yard. Terima kasih. Oke, sekarang juga. Bagaimana menurutmu? Atau lupakan saja. Saya akan ke toko lain. Tidak, jangan. Kami akan bawa dalam 2 menit, Bu. Atau coba pasang yang ini. Kaki ini sangat nyaman. Bagaimana menurutmu? Saya rasa ini cukup bagus. Jangan ambil yang itu. Saya rasa saya suka yang ini. Ya, Zijun tidak perlu mengambilnya. Tidak diundang. Terima kasih. Saya tahu. Kamu suka? Saya lihat ini. Ini juga bagus. Nah, ini sepasang kan? Kamu tidak nonton film? Kita buru-buru ya? Atau lupakan saja. Aku merasa malu. Terima kasih. Aku akan ke rumah lain. Kurasa ini terlihat bagus. Bu, sepatuku semakin besar. Mau coba bersama? Ini dia, Bu. Rekan-rekanku sudah mengerti soal sepatu. Kalau tidak, kamu coba saja. Kita ada urusan. Bukannya kamu bilang sangat suka sepatu ini? Sejak aku mengeluarkannya. Ayo coba. Tuan Nyonya jangan khawatir. Hanya 1 per nomor. Dijamin tidak akan kehabisan sepatu. Ayo, aku akan mencoba. Tidak. Hanya pasangan ini. Hebat. Mau lihat apakah ada gaya favorit lainnya? Kamu bisa mengajukan kartu VIP. Urus bisnis toko kami. Kedua, aku bisa membuat istriku bahagia. Itu bungkus juga. Tidakkah kamu suka ini? Semuanya. Itu hebat. Ayo, kamu harus bayar bersamaku. Biarkan aku membungkus sepatuku. $15.500. Passwordnya belum berubah. Di mana bulunya? Kakek nenek membawanya bermain di rumah. Aku akan mengantar mereka ke bioskop. Aku akan kembali. Tolong. Tanda tangan Nyonya. 2 pasang sepatu. Terima kasih. Kartu Anda. Terima kasih. Oke, tiket kecil. Ayo. Hei, tidak apa-apa. Terima kasih. Pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Selamat datang di kunjungan berikutnya. Apa yang kamu katakan ke pria itu? Mau nomor telepon? Sihir apa yang kamu gunakan? Biarkan aku bayar 2 pasang sepatu dalam beberapa menit. Ajari aku beberapa trik. Itu mantan suamiku. Tidak. Terus kenapa? Jadi kamu tidak punya gigi dan darah? Rasa menelan bersama. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Performansi bulan ini nomor 1. Keyakinan apa yang kamu miliki? Untuk mereka. Dengan keyakinan bahwa performansi stabil dulu. Bagaimana jika aku tunjukkan wajahku pada mereka? Tidak ada. Jika kamu tersenyum, aku bisa jual 2 pasang sepatu lagi. Mana yang kamu bilang menguntungkan? Luo Zijun. Kamu luar biasa. Dia jual sepatu di sini. Oh, aku tidak tahu. Aku beli 2 sepatu mahal seperti ini. Dia terlihat sedikit tertekan. Aku beli semuanya. Makan sesuatu. Lalu kamu nonton film dengan anakmu. Aku pulang dulu untuk menemani. Bos mau semangkuk pangsit. Oke, tante, semangkuk pangsit. Oke, tunggu sebentar. Halo, aku Zijun. Ya?
Aku mau tanya jam berapa aku bisa ambil botolnya. Oh ya. Zijun, halo. Oh, kami semua merindukanmu. Sampai sekarang, kami semua memperlakukanmu sebagai menantu. Oh, Ping Er di sini aku senang sekali. Ya, dia bilang mau tinggal di rumah nenek hari ini. Kembali hari Minggu. Apakah kamu optimis? Ping Er bilang ke Mama. Ya, Mama. Aku mau kembali hari Minggu. Tolong. Hahaha. Zijun, kamu baik-baik saja? Nanti saja. Akhir pekan, letakkan Ping Er di sini. Kamu juga bisa istirahat. Santai seperti ini. Kamu optimis. Iya. Kalau begitu besok aku akan mengambil botolnya. Besok aku harus pulang ke rumah. Masih banyak pekerjaan rumah. Selamat tinggal. Biarkan aku membantumu melihat ini. Ini sama dengan 7. Aku tidak pernah memikirkan 22. Pertama tambahkan 2, yang pertama lalu tambahkan. Hitung lagi. Oke, hampir kembali lagi. Ping Er tidak di rumah. Malam langka yang santai. Tapi tidak nyaman gelisah. Ternyata sibuk itu hal yang baik. Tangan dan kaki tidak berhenti. Tidak ada waktu untuk merindukan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Al sebaliknya itu berhenti. Selama ini tidak ada waktu untuk mencerna cinta. Datang ke wajah. Siapa? Puffy, kenapa kamu di sini? Akhirnya anakku tidak di sini. Hidupkan kembali malam pacarmu bersamamu. Malam pacar. Cukup pakai piyama. Kenapa kamu berpakaian seperti ITU? Klub perhiasan pengantinku. Ada pesta malam ini. Ayo pergi bersama. Apa hubungannya perhiasan denganku? Ini bukan diskon besar di supermarket. Aku tidak menyuruhmu membeli. Malam sekali seumur hidup. Tidak ada salahnya pergi keluar dan mengubah frekuensi. Berpakaian yang rapi. Ganti dengan pakaian yang bagus. Mungkin aku bisa bertemu sisa hidupku. Di mana pria yang ditakdirkan? Tidak bisa diandalkan. Aku akan tinggal di rumah. Tidak buktikan padaku. Kamu belum menyerah. Mungkin lebih baik kamu masuk ke dalam bungkus. Aku tidak tahu di mana pakaian itu. Cari tahu? Wah, kupikir aku tidak akan pernah keluar dengan pakaian seperti itu lagi. Omong kosong. Jika kamu mau, kamu masih bisa berpakaian seperti itu di usia 80. Ketika dia berusia 80, dia berubah menjadi peri tua. Gelombang rendah kehidupan akan segera berlalu. Nona, kamu akan bertemu seseorang yang baru. Memulai hidup baru. Ayo, peri tua sudah keluar. Hei. Apa yang salah? Aku tidak pergi. Mengapa aku tidak bisa mengatakannya ketika aku di sini? Sekarang kamu menyuruhku pergi ke tempat seperti ini. Bicara tentang selera hidup itu. Aku tidak terbiasa. Jangan melihatku begitu terang. Tapi yang kupikirkan hanya kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Ada juga jadwal untuk minggu depan. Jam berapa kamu menjemput anakku dari sekolah? Mau masuk dan bermain? Aku pergi. Kamu kecewa. Kamu sangat lucu. Ayo. Aku bilang kamu akan bermain, aku pergi. Aku bilang aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak akan masuk ke sana. Kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Bicara dengan mereka tentang selera hidup. Aku hanya ingin mengatur program untukmu. Sesuaikan hidupmu yang tertekan. Mau pergi? Tentu saja aku tidak pergi. Kamu benar-benar tidak pergi. Aku tidak pergi. Ayo ke sisi lain untuk makan sesuatu. Lalu pulang dan tidur. Angkat semangatmu. Terus berjuang besok, oke? Ya?
Kamu ingat Li Rui? Li Rui. Li Rui itu teman sekelasku di kuliah. Apakah itu jelas? Yang kemudian pergi ke luar negeri. Oh, kalau bukan karena kamu di pantai Shanghai di Beijing, mungkin mereka berdua jatuh cinta dan menikah. Ayolah. Tidak ada kontak? Aku di sini untukmu. Kita berdua sudah janji ketemu minggu depan. Kamu selalu harus meredakan kesedihanmu. Mengembalikan cinta lama. Aku sudah lama tidak menghubungimu. Kamu harus bertemu untuk mencari tahu apakah cinta lama itu masih ada. Tidak ada. Kamu akan jual sepatu sendirian. Gimana aku bisa menemukannya seperti ini? Apa yang kamu takutkan kalau menemukan MS Chen lain? Yang terburuk adalah momen tersulit. Apakah semudah itu? Pernahkah kamu berpikir, puluhan tahun ke depan, orang seperti apa yang kamu cari? Hidup seperti apa? Kamu pasti pernah berpikir dalam hati, apakah benar-benar tidak ada? Apa yang kamu pikirkan? Setiap hari aku pikir tidak ada gunanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa. Tuhan memberiku teman baik. Berbagi kebahagiaan denganku. Berbagi rasa sakit untukku. Jika ada beberapa, aku tidak bisa mengecewakannya. Maka Tang Jing pasti yang paling penting. Tapi permainan favorit Tuhan adalah menguji keyakinan terkuatmu. Hai Mama. Turun dan bantu aku ambil sesuatu. Aku punya terlalu banyak barang. Oh ya. Sakit-sakit. Aku sangat sedih untukmu. Ya. Makan pelan-pelan. Jing ibuku langsung update begitu pulang. Mereka di mana? Apakah kamu pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sendiri tidak hati-hati. Mengapa tidak apa-apa? Ibumu dijahati oleh perempuan itu. Kamu belum tahu. Benar-benar. Orang-orang pandai dibodohi. Wanita jahat itu mengganggunya saat melihat ibumu. Sudah selesai. Dia makan usus macan tutul. Wanita macam apa dia? Ibu kamu masih bisa diganggu. Apa yang terjadi? Pada akhirnya, karena aku tidak ingin membicarakan ini. Ini bukan sesuatu yang membanggakan. Tapi sekali lagi bukankah Pak Cui menikahinya? Ya sekarang sebaliknya. Lau Cui pikir lebih baik berbicara denganku. Ini bukan kesalahan siapapun. Oh, aku tidak bisa mengatakan apapun tentang perasaan. Jalan yang tidak diketahui. Tidak ada yang bisa mengendalikannya, kan? Ya. Wanita itu melihat Pak Cui. Rumah itu dan gaji pensiun itu. Kalian berbeda. Kalian adalah orang-orang yang menyebut diri sendiri teman spiritual. Ya. Apa hubungannya dengan patah kakimu? Oh, jangan bicarakan itu. Seperti aku jatuh sendiri. Apa ini? Ini disebut saat kamu jatuh. Zijun seperti ini. Dan ibumu? Menari dengan Pak Cui itu? Aku baru saja menyelesaikan satu lagu. Mau duduk dan istirahat? Hasilnya wanita jahat itu
bergegas dan menjatuhkan ibumu. Kamu terlihat seperti ini. Jatuh ini. Aku tidak bisa berjalan setidaknya selama 2 bulan. Tidak apa-apa. Old Choi meninggalkannya. Kalau tidak, aku tidak tahu seperti apa asam itu. Oke. Jangan bicarakan itu. Oak, terima kasih kalian berdua sudah datang menjengukku. Sudah tidak pagi lagi. Aku tidak akan meninggalkan kalian berdua. Pulang cepat. Masak untuk orang lain. Aku harus menjaga cucu. Main mahjong. Oak ya, raja itu. Bawa paman dan bibiku. Lalu kamu harus berhati-hati. Hei, jangan khawatir. Tentang Lau Cui kami akan membuat tim pendukungmu. Terima kasih. Aku mengirimmu ke Chointreal selama 100 hari. Bisakah kamu membeli lebih banyak susu? Lakukan yang terbaik. Bibi Xie. Oh, benar-benar. Bibi terima kasih Bibi. Baiklah sampai jumpa tolong jaga dirimu. Hei ya. Sesto. Hei, kenapa kamu beli banyak barang? Oh ya, kamu tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam sebulan. Kamu tidak terluka. Apa kamu tidak bisa menjaga dirimu di tempat tidur? Oh ya, apa kamu tidak melihat aku pincang? Aku akan memberitahumu. Untungnya ibumu sehat. Aku biasanya memperhatikan perawatan. Aku minum susu atau semacamnya. Aku sangat kuat. Kalau tidak dia akan mendorongku menjauh. Aku harus di tempat tidur selama 2 bulan. Aku tidak bisa bangun. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Ibu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu membuat orang percaya padamu. Cederanya sangat parah, 2 bulan di tempat tidur. Dan dia juga berkomentar bahwa kamu pandai ditipu. Jujur. Orang itu multifaset. Jadi kenyataannya adalah bahwa Old Cui putus dengan pacarnya. Pacarnya tidak senang datang padamu teori. Kamu pura-pura jatuh. Apa kamu punya simpati? Ya. Apa itu pura-pura? Itu tidak benar sungguh. Aku akan patahkan kakiku. Aku benar-benar melakukannya. Lihat ini. Siapa kamu? Menari? Kamu tahu apa? Kamu tinggi. Plus dia datang dan menarikku. Dia bilang dia akan pergi untuk membicarakan aku. Aku juga sangat takut. Jadi aku tidak hati-hati aku menggeliat. Lalu kamu tidak bisa duduk di lantai. Masih menangis. Itu menyebabkan simpati semua orang. Jadi Pak Cui pikir kamu sangat menyedihkan. Sejak itu aku menguatkan tekadku untuk bersamamu. Ya? Ya? Kamu bisa bilang seperti itu. Mama kamu tidak pikir itu terlalu dibuat-buat. Tidak ada kualitas? Oh, aku akan pergi. Apa kualitas dari sebuah hubungan? Kamu contohnya naik bus Ada tempat duduk? Kamu tinggalkan aku tinggalkan kamu kualitas ini. Mamaku mencari kehidupan yang bahagia. Aku benar-benar tidak bisa mengakui kekalahan. Hei, apa kualitasku? Tapi kamu dan Zikun. Kalian negatif. Kalian melayang. Aku tidak ada masalah. Kalian ada masalah. Kamu harus belajar dari mama. Kita semua punya masalah. Tidak ada masalah untukmu. Bagus. Untukmu kamu harus menjaga keselamatan pribadi dan keselamatan propertimu. Jangan salah paham. Baiklah, lalu aku pergi. Memohon. Hei, tidak. Hei, grup akan datang makan bersamamu sebentar lagi. Mama ambil $1.000. Aku punya pengalaman dalam menjual sekarang. Komisinya berubah. Zijun aku akan memberikannya bulan depan. Ayo nak, kenapa kamu memberiku uang? Kamu tidak punya otak yang baik. Aku masih menghasilkan lebih banyak uang. Bukankah kamu menyuruh subgrup membawaku uang? Kapan aku menyuruh Zikun mengambilnya? Hei nak. Kamis dan Rabu. Zikun bilang kamu pergi. Bawakan aku 1.000 yuan. Mama. Pianonya juga ada di sini. Kamu makan di sini? Kenapa kita tidak makan di luar saja? Zikun, aku tanya kamu. Sudah lebih dari seminggu kita tidak bertemu kan? Kenapa kamu bilang ke mama? Aku pergi ke tokoku Rabu depan. Dan, kapan aku minta kamu bawa uang ke mama? Dari mana uangnya datang? Hei. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Wah, aku ketemu Chen Junsheng hari itu. Aku tidak menyapanya. Dia yang menyapa aku duluan. Jadi dia bukan kekuatan kasih aku uang. Dia kasih ke aku tidak mau. Dia kasih ke aku tidak mau. Ini datang dan pergi. Jelek di jalan utama. Jadi aku pikir ambil saja. Aku kasih mama 1.000 waktu aku balik. Aku tinggal sebentar. Kamu sudah ketemu Chen Kunsheng. Di mana kamu menyentuhnya? Perusahaannya di lantai bawah.
Kenapa kamu turun ke perusahaannya? Ini namanya ketemu? Ah iya, kamu kurang uang kamu tanya aku. Kamu mau ngobrol sama dia kenapa? Aku cerai sama dia baik-baik saja. Apalagi kamu. Pergi minta uang sama dia. Orang pikir aku biarkan kamu pergi. Orang pikir marga kita luo tidak tahu malu. Kamu tahu apa? UPS mengenai. Aku tidak minta uang. Itu yang seharusnya kamu kasih ke aku. Orang kasih ke kamu. Apalagi yang bisa kamu lakukan kalau kamu cari? Orang kirim uang dan kasih muka. Telepon dia. Kembalikan uangnya. Uang apa? Cuma sedikit uang ini apalagi. Kalau aku tidak menemukannya apakah akan habis? Hanya uang? Luo Zikun kamu tidak akan menelepon hari ini. Bisakah aku berkelahi? Pukul. Kalau aku tidak punya uang, bisakah aku pergi dengannya? Kamu minta uang? Lihat apa yang kamu minta sekarang. Kamu mau minta uang? Letakkan teleponmu. Turun. Bisakah kamu dengar aku? Aku tidak bisa melakukan panggilan ini. Uang apa? Sugroup tidak mencuri. Kenapa aku harus membayarnya kembali? Apakah itu 2.000 yuan yang Chen Junsheng berhutang padamu? 2.000 yuan kurang. Jangan bilang dia mau. Aku harus pergi nanti. Aku beritahu dia. Di dunia ini, dia melakukan hal-hal yang bagus-bagus. Bagaimana cintamu tidak apa-apa. Aku akan beritahu Chen Junsheng. Dari sekarang ini kamu adalah kamu. Oh kakak. HP kamu. Jangan marah. Aku janji tidak akan bertemu Chen Junsheng lagi. Oke? Ini masalah besar aku akan cari pekerjaan lain. Atau ganti ke gaji yang lebih tinggi. Sekarang bahkan jika aku menilai lagi. Semakin tua anak suamimu semakin banyak uang yang akan dia habiskan. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Apa yang harus aku lakukan kalau sudah bicara dengan Baiguan? Bertengkar dengannya. Ada masalah kalau bertengkar dengannya. Sebenarnya kadang aku berpikir. Kalau aku mencari pria kaya. Mungkin tidak akan seperti itu. Aku tidak bicara tentang yang sangat kaya. Itu jenis perkataan yang setidaknya ketika kamu pergi ke supermarket. Beli apapun yang kamu mau. Setiap bulan. Tidak perlu menghitung uang. Harap. Menunggu hari gajian. Sebenarnya ini sudah cukup. Ini yang disebut kaya. Kamu tidak terlalu pemilih. Jangan menertawakan aku. Sekarang ada orang seperti itu di depanmu. Kamu tidak akan menolak. Tidak perlu berdesak-desakan di bus pagi dan malam. Seseorang membantumu dengan anak-anak. Ini akhir pekan. Aku masih bisa berbelanja. Apakah kamu suka membeli sesuatu? Aku tidak ingin memasak dan makan sedikit di restoran. Kamu tidak tergoda. Benar-benar perih. Aku juga harus menundukkan kepala. Jangan marah padaku. Aku pergi. Jangan marah padaku. Hei, tunggu. Rp1.000 itu sebenarnya untuk mama. Kamu ambil. Hitung jika aku meminjam darimu lebih sedikit. Kemarilah hati-hati di jalan. Aku tidak punya bimbingan untuk menoleransi Chen Junsheng. Dia yang bisa mati dalam diam. Aku mengaku bahwa aku mempermalukannya. Tapi aku harus mengakuinya. Untukmu Chen Xin dalam proyek ini. Temukan di depan benteng kami. Aku minum siang tadi. Aneh. Rayakan Hari Dewi Anda sendiri. Bimbingan dan toleransi untuk bawahan saya. Tahun ini, kamu seharusnya menjadi karyawan bintang Chen Xing kami. Dan kamu? Sepertinya aku dengar performa tahun ini tidak terlalu baik.
Kerja sama seperti bertani. Selalu ada tahun baru. Apa yang mendesak? Bel tua, mari minum. Aku tidak bisa. Hei, tunggu sebentar. Aku sudah sampai di sini hari ini. Aku hanya ingin memberitahu semua orang. Aku akan mulai berkencan. Siapa yang kamu kencani? Pria dan wanita Han. Ceritaku malam ini bersamamu. Sejak saat itu bahkan jika dia berbalik. Lau Yo, kamu juga dengarkan. Apakah aku membawa pacarku atau dia membawa pacarku? Halo, aku sudah punya persiapan mental. Aku hanya mendengarnya sebagai candaan. Sudah ada janji. Lebih baik. Lau Zhuo dan mereka berdua bertengkar. Sepertinya Hihan marah. Anjing, apakah ini metode yang radikal? Kamu bilang suatu hari aku akan membawa pacar. Apakah kamu akan sedih? Apakah kamu akan khawatir padaku? Yah, aku akan mati, benarkah? Siapa yang akan kamu temui? Teman sekelas kuliah, teman sekelas kuliah. Bioengineering. Bukan itu. Waktu aku masih sekolah, sebenarnya kontaknya tidak terlalu banyak. Sudah lebih dari 10 tahun. Sepertinya ada lebih banyak topik yang bisa kita bicarakan. Aku belum melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Menurut pengalaman para pendahulu, ini biasanya jenis pertemuan seperti ini. EQ dan IQ kamu sangat tinggi. Kamu tidak terlihat benar-benar. Aku belum melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Selamat tinggal, mari kita menikah. Apakah kamu tidak mengerti maksudku? EQ kamu sangat tinggi. Apakah aku bertemu orang ini atau merindukannya? Tidak masalah. Bahkan tidak masalah siapa orang ini. Yang penting adalah aku akan mulai menerima orang lain. Sepuluh tahun. Karena kamu, aku mengecat lantai seperti penjara. Aku sudah memaafkan diriku sendiri dari kamu dan aku. Apa yang diam-diam menikmati ambiguitas? Apa pekerjaan terlalu sibuk? Persaingan antar rekan? Diperdaya selama ini. Akhirnya aku tidak bisa berbohong. Sebenarnya hanya ada satu alasan. Kamu tidak cukup mencintaiku. Mungkin kamu tidak pernah mencintaiku. Yang disebut kembali adalah pantai. Seharusnya seperti ini. Tanjing. Ini bukan masalah sepihak. 10 tahunnya juga 10 tahunku. Kemarilah. Hormat untuk cinta yang hancur. Doa yang juga menghormatimu. Kembali ke gunung. Aku berharap hidup yang bahagia.
Terima kasih untuk kunjunganmu berikutnya. Ada apa dengan kalian? Tidak ada. Aku tahu lambat laun hari ini. Hei. Aku tidak bisa tinggal. Kamu tidak bisa menghentikan apa yang seharusnya datang. Yakin Zijun? Apakah kamu tidak ada urusan dengan kampung halamanmu? Ah, aku kembali sekali. Tidak ada pasien di keluarga yang harus diurus. Tidak bisakah kamu kembali? Ya, ada pasien. Ada yang merawatnya di rumah. Jadi aku kembali. Jadi kamu masih melakukannya di rumah Chen Junsheng? Tidak. Lin Lin memanggilku. Biar aku yang melakukannya. Dia juga memberiku uang. Setelah duduk selama 2 hari aku masih merasa sakit dan aku pergi. Aku takut bertemu denganmu. Lalu sedikit lagi. Aku kerja paruh waktu. Lebih banyak uang. Tapi aku sudah lama bersamamu. Aku tidak terbiasa mengganti seseorang. Lalu dia naik dan mencegat. Itu Zijun, apakah itu baik-baik saja, Pinger? Baiklah. Jadi di mana kamu tinggal sekarang? Oh, aku ingin melihat Pinger ketika ada waktu. Aku membesarkannya. Aku sedikit merindukannya. Zijun. Aku tahu bahwa ketika kamu paling membutuhkan bantuan, aku pergi. Ini aku, tapi aku punya anak dan orang tua di keluargaku. Aku harus mengirim uang setiap bulan. Bagaimana kalau sebelumnya? Aku yakin aku tidak mengerti kamu. Sekarang aku juga kerja paruh waktu untuk cari uang. Kalau ada bos lain kasih lebih banyak uang. Lingkungan kerja lebih baik. Intensitas kerja lebih rendah. Haruskah aku berhenti merokok atau tidak? Zijun, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ya kalau begitu. Lalu aku punya waktu untuk melihat Pinger. Kurasa kamu sudah kurus banyak. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan menjemput Pinger. Ah, Zijun ada di sini. Ayo masuk. Sudah makan. Setelah makan aku tidak akan masuk. Pinger, ayo pulang. Mama, kenapa kamu di sini begitu awal? Aku mau main sebentar. Kamu sudah main 2 hari. Kamu akan sekolah besok. Ayo pergi lebih awal, oke? Mama, aku mau main 10 menit, oke? Kamu masuk. Tidak ada yang di sini. Aku pergi pagi-pagi. Aku takut setelah Pinger datang aku akan melihat banyak orang yang tidak nyaman. Oke Mama, aku mau main 10 menit. Aku akan siapkan mobil ini dan aku pergi. Oh, masuk, oh ya. Duduk sebentar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sibuk belakangan ini? Dari semua. Aku dengar Tingji bilang, mereka selalu pesan takut di malam hari. Makan terlalu banyak takut tidak baik untuk kesehatan. Lupakan untuk orang dewasa. Tapi anaknya masih kecil. Ayo bawa mobil dan berjuang. Itu tidak baik. Kalau anak mau main biarkan dia main sebentar. Kalau tidak, jangan pulang hari ini. Biarkan Junsheng mengantarnya ke sekolah besok. Banyak bukunya masih di rumah. Kalau begitu ambil saja. Sebesar apa itu? Pinger, ayo kita bawa mobil ini kembali dan berjuang. Kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat untuk kembali. Aku harus sekolah besok. Tunggu ibu, aku mau tidur. UPS. Taijun, kamu menakuti anak itu sampai dia menangis. Apa yang kamu lakukan? Ini, jangan tell your dan dengarkan. Ayo kita pergi ke selatan, oke? Tidak, jangan menangis. Nenek bawakan kamu handuk. Ayo kamu seperti itu. Kamu bilang ke anak itu, maukah kamu meletakkan bayi itu? Ayo biarkan pelatihan menentukan apakah dia pergi atau tinggal di sini. Ini anakku, tentu saja dia harus pulang bersamaku. Ayo, apa yang kamu lakukan serius? Hei bunga datar. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, ayo ibu. Ayo jangan menarik anak-anak. Ayo Pinger, jangan bandel. Ayo Pinger. Apakah dia penurut? Yuner di luar hujan. Ayo pakai topimu. Kita lari ke gerbang kompleks. Aku pulang setelah mobil. Ayo, aku tidak mau.
Kamu harus bawa. Bawa dan berjalan cepat. Ayo, ayo. Kamu baik-baik saja. Ayo, oke. Kalau kamu lari ke pintu itu, kamu bisa sampai ke mobil, oke. Ya, aku tidak mau. Nak, kamu baik. Ayo lari lagi. Kalau kamu lari ke pintu, kamu mungkin nabrak mobil. Kamu bisa segera kembali, oke. Ibu, sepatuku basah. Ibu tahu sepatunya basah. Ayo pulang. Kamu bisa pakai sepatu yang bersih. Tidak apa-apa. Cepatlah. Sudah selesai. Mama, aku mau pulang ke rumah papa. Ini mobil papa. Aku mau pulang ke rumah papa. Apa ini menyenangkan? Senang-senang. Kita akan bermain setiap minggu di masa depan. Bagus. Papa tidak apa-apa. Apa yang terjadi dengan susu? Ayo pergi. Ayo pergi. Paman dan Bibi, kami membelikannya untukmu saat berbelanja. Kamu suka? Wah, kenapa kamu membeli ini? Kalau kita butuh sesuatu, kita akan membelinya sendiri. Kalau tidak, bukankah ini sia-sia? Bibi, coba sepatu ini. Lihat, sangat nyaman. Aku punya banyak sepatu. Baiklah, besok kamu akan meninggalkannya. Coba sepatu ini. Kalau merasa tidak cocok, aku akan pensiun besok, oke? Apa yang harus dicoba? Sepatu ini terlihat cukup bagus. Cukup nyaman. Juga sangat anti-slip. Bung. Sepasang ini adalah gaya maskulinmu. Aku bilang Junsheng. Ini Luo Zijun. Kamu harus berkomunikasi dengan baik. Apakah kamu punya anak seperti itu? Apa yang salah? Pergi bermain. Apa yang salah? Sersan He. Zijun dulu tidak seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Seperti salah minum obat. Tapi Ping Er ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Dia menolak untuk mati dan membawanya. Beritahu aku, kita berdua ada di sini. Kalau keduanya ada di rumah, aku nggak tahu seberapa galak dia. Junsheng, meskipun mereka sudah bercerai, tapi bagaimanapun juga dia adalah cucuku. Juga anakmu. Kamu nggak bisa tinggalin aku sendirian. Apa yang harus ditanyakan? Kurasa mungkin seperti itu. Yah, dia sangat bersemangat membawa botol. Mungkin karena semua orang merasa malu. Sebenarnya itu bisa dimengerti. Biarkan Ping Er sering datang nanti. Nggak apa-apa kalau sudah terbiasa. Lin Lin benar.
Aku minta maaf. Ini aku agak kesal hari ini. Tapi itu karena kamu nggak kerja sama denganku, ya? Haruskah kita pulang lebih awal? Di luar masih hujan. Lihat sekarang hujan. Aku nggak mau mandi pas pulang. Kalau masak enggen, aku nggak bisa sekolah beberapa hari. Kita di rumah ini air mandinya bakal dingin dan panas. Nanti kamu masuk angin. Ayah itu enggak. Aku akan beli pemanas air yang lebih bagus bulan depan. Dan nenek akan kasih aku jus. Mama kamu nggak akan ikut ujian. Aku nggak rela. Tentu saja lebih baik makan buah segar daripada minum jus. Pasti lebih bergizi. Tapi jus itu enak. Dan ayah nggak perlu berdesak-desakan di bus dan kereta saat pergi. Ya? Sabar. Tunggu sebentar lagi. Tapi mama adalah rumah kita 942. Itu tempat kita tinggal. Mama kasih kamu perumpamaan. Seperti aku tidak sengaja kehilangan sesuatu. Hasilnya benda ini diambil orang lain. Dia nggak akan ngembalin ke kamu. Ketika kamu tanya dia juga bilang siapa suruh kamu kehilangan. Jadi kita harus ngapain? Kita hanya bisa kerja keras untuk dapat lebih banyak uang. Beli yang lebih bagus. Dan ingatkan dirimu untuk tidak kehilangannya lagi lain kali, ya? Aku bertemu orang ini atau aku merindukannya. Tidak masalah. Bahkan tidak masalah siapa orang ini. Yang penting adalah, aku akan mulai menerima orang lain. Malamku bersamamu. Sejarah telah berlalu sejak saat itu. Yang disebut kembali adalah pantai. Seharusnya seperti ini. 10 tahunnya. Itu juga 10 tahunku. Dai Buddha. Luo Zijun. Halo Luo Zijun. Saya Pak Jin Wan Kuan dari Departemen Penjualan Mal. Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Anda 943. Yah, tidak ada mobil di jalan ini. Apakah Anda sedang bekerja? Ambil mobil saya. Tidak, saya akan naik taksi sendiri. Tidak. Benar-benar tidak ada mobil di jalan ini. Saya tahu, saya pergi setiap hari. Seberapa besar itu mengganggu Anda? Oke, saya juga akan bekerja. Ayo. Apakah Anda sedang dalam perjalanan? Saya pergi. Terima kasih. Itu masalah untuk Anda. Mobil ini agak berantakan. Saya akan mengganggu Anda. Sama-sama, cepatlah. Saya lewat sini setiap hari. Hei, Anda bilang tidak. Maksud saya tidak menyangka ada kemacetan seperti ini hari ini. Hei, rumah Anda tinggal dekat sini kan? Oh, itu saya tinggal di belakang. Saya sudah beberapa kali. Saya bertemu Anda menunggu bus di sini. Saya tidak malu menyapa Anda. Yah, anak-anak sekolah di sini. Setiap hari antar dia ke sini. Lalu naik bus untuk bekerja. Oh ya. Jadi kita benar-benar di jalan yang sama. Maka aku akan bawa mobilku. Oh ya. Tidak mungkin. Itu benar-benar macet hari ini. Biasanya tidak seperti ini. Aku punya waktu untuk naik bus. Oh.
Sebetulnya aku akan bukakan untukmu sendiri. Kalian berdua naik mobilku. Kita masih bisa ngobrol di mobil kan? Kalian tidak perlu berdesak-desakan di bus. Banyak hal. Masih tidak masalah. Selain itu tidak mudah parkir di gerbang sekolah. Menunggu seperti ini. Tidak mudah jika polisi lalu lintas datang. Jika kamu menemukan dirimu duduklah. Sama-sama. Ya jangan lakukan itu tanpa alasan. Hahaha. Hei. Terkansai lagi. Oke, itu saja. Halo, apakah kalian semua sudah siap? Terima kasih. Jalan pelan-pelan. Maaf, Mr. Kim. Apakah Kim Wan-kuan ada di sini? Oh, tunggu. Lau Jin ada yang mencari. Oh ya. Siapa? Hei Xiaolun, kenapa kamu di sini? Duduk di ruangan itu. Tidak, aku tidak akan masuk. Aku masih harus kembali bekerja. Bawa mobilmu pagi ini. Lalu aku membeli camilan. Kamu akan berbagi dengan rekan kerja. UPS hanya naik mobil. Semua antara rekan kerja. Kenapa kamu baik hati? Tidak. Kalian lapar? Aku hanya makan camilan sore. Kalian menerjemahkan. Aku pergi dah. Oh, terima kasih. Emas tua. Dia itu Luo Zijun. Luo Zijun mengantar anaknya pagi itu dan menunggu di sana. Macet. Saya bilang saat kamu naik mobil kamu punya anak. Jadi apa lagi yang kamu katakan? Bagaimana dengan anak-anaknya? Tidak mudah baginya membawa bayi sendirian. Kamu pasti melihat orang lain. Apa saya? Saya pikir dia sangat baik. Kamu pasti melihat bos. Terlihat baik. Tapi masih bagus. Hei, saya bilang Lau Jin. Ini kenal orang. Kamu orang yang jujur. Bagus, berhati-hati dengan wanita. Hei, terima kasih Lau Liu. Oke, biar saya tutup mulutnya. Oke, beri semua orang poin. Terima kasih Lau Jin. Tinggalkan satu untuk saya. Hei, oke, kemari. Hehehehe. Tutup mulutmu, hehe. Ronaldinho sangat pintar. Setelah kerjakan, Ya. ayo naik mobil saya. Tidak, saya tidak buru-buru. Kamu pergi. Sekarang hanya macet. Kamu sudah jemput anaknya. Ya oh, lalu segera jemput. Selamatkan anak-anak dari menunggu di sana. Tidak. UPS sama-sama. Ayo. Lalu saya sangat malu. Jangan pikir mobil saya rusak. Terima kasih sama-sama. Oke. Tidak apa-apa di belakangmu. Tidak apa-apa, jika tidak menunda kamu, tidak akan tertunda. Apa yang salah? Ronaldinho, kamu bersikeras naik mobil saya. Saya juga menerima kue. Di masa depan jangan terlalu sopan. Aku tidak bisa menerima mobilmu untuk apapun. Kamu ada di mobilku, dan aku yang mengemudinya ke sini. Jika kamu tidak naik mobilku, aku juga tidak. Jarak ini tidak terasa kosong. Bukan begitu. Bisakah aku berbagi biaya bensin dan parkir sedikit? Yah, aku merasa lebih baik di hati. Dengan begitu kamu menghemat uang. Itu juga nyaman bagiku. Semua orang berguna, oke. Membicarakan uang itu membosankan. Aku tidak menyewa. Maka aku tidak bisa menerima mobilmu. Maukah kamu mentraktirku makan malam? Ini datar. Ahaha, tidak apa. Jangan minaiwa. Ambil saja mobilku. Ya, terima kasih. Aku akan menemuimu di gerbang sekolahku besok. Oke. Pelan-pelan, sampai jumpa.
Li Rui, kamu sekarang sepenuhnya menjadi bagian dari investasi perbankan elit. Di mana itu? Kudengar kamu sudah menjadi pemimpin di industri ini. Jadi aku harus menyesuaikan spesifikasimu. Aku teman sekelas. Tidak masalah. Lain kali aku akan menyesuaikanmu. Spesifikasi asosiasi alumni. Hahaha, ya hampir waktunya. Ya ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih. Aku akan melakukannya sendiri. Hey Richard Lakeland. Apa kabar teman? Ya baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Temanku. Halo Kelly. Selamat menikmati makanannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oh, bukankah kamu baru saja kembali ke Cina? Bagaimana kamu bertemu Menir di sini? Oh, Maxad McKevin. Kami mengenalnya saat di Amerika Serikat. Dia baru saja kembali. Jaga baik-baik di Amerika Serikat. Kenapa pulang? Untuk kamu. Hanya untuk urusanku sendiri. Kamu tahu, saat aku meninggalkan Princeton, aku mengerjakan proyek dengan beberapa kolega. Awalnya sangat menyedihkan. Mari kita bicarakan modal Ventura satu persatu. Ditolak berkali-kali. Jadi yang paling tidak aku suka sekarang adalah orang menolakku. Untungnya usaha itu sepadan. Akhirnya sebuah perusahaan menginvestasikan puluhan juta dolar kepada kami. Nah, di mana perusahaanku sekarang? Dia berada di jalur yang benar. Jadi kali ini aku pulang. Aku akan melakukan sesuatu yang menurutku lebih masuk akal. Sudah lama sekali. Kamu terus mengejar. Oh, ada pengejaran. Jangan pikir aku workaholic. Setiap tahun aku akan menghabiskan sekitar sepertiga waktuku untuk traveling. Jadi menyelam. Aku sangat pandai bermain ski. Menghasilkan uang di seluruh dunia. Juga untuk menghargai keindahan dunia. Ini mungkin tempat yang berbeda bagiku. Majalah itu seharusnya mewawancara kamu. Maafkan aku untuk model kehidupan. Kamu benar-benar menebaknya. Di Pakistan bulan lalu. Hahaha. Aku pergi ke Paris sekitar 7 atau 8 kali setahun kan. Nah, jangan bilang padaku. Aku tidak akan tersesat di Paris bahkan dengan mata tertutup. Ketika aku pergi ke Paris bulan lalu, aku membelikan kamu hadiah. Itu bukan sesuatu yang berharga. Sedikit. Oh ya, ini terlalu mahal. Kita tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Li Rui, kamu bisa membawanya kembali. Aku pasti tidak akan menerima ini. Simpan untuk seseorang yang membutuhkannya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Jangan baik padaku. Aku benar-benar tidak sopan. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Teman sekelas lama kita mengobrol bersama. Catnya sudah terasa enak. Kamu tidak perlu sesuatu yang sangat berharga untuk dekorasi. Kamu lupa apa yang aku katakan padamu. Aku tidak suka ketika orang menolakku. Lalu aku bilang, bukankah kamu pernah ada di majalah? Kamu punya kualitas hidup yang bagus. Tidak ada yang mewawancarai kamu. Lalu dia bilang, ketika di Prancis, sebuah majalah mewawancarai aku. Ya Tuhan, aku merinding. Jadi apa? Lalu dia mengeluarkan hadiah. Aku bilang, aku membawakanmu dari Prancis. Gelang Cartier. Lalu dia berkata dengan tegas, kamu harus menerima. Aku benci ketika orang menolakku. Hahaha. Jangan bilang, aku akan memberitahumu. Bukankah kamu selalu terburu-buru mencintainya? Bukankah begitu? Aku tidak tahu aku punya potensi itu. Hei, bagaimana dengan gelang itu? Kamu mengembalikannya. Tentu saja aku tidak bisa. Itu puluhan ribu dolar. Sekarang banyak orang menyukainya. Jangan berani memintanya. Orang seperti ini yang memberimu hadiah puluhan ribu dolar saat bertemu. Aku tidak sejalan denganmu. Aku benar-benar tidak berani memintanya. Tidak sejalan denganmu. Lalu siapa yang sejalan denganmu? Orang seperti ini. Karir yang sukses dan menguntungkan. Aku menghasilkan uang dan aku mau membelanjakannya. Aku akan membelikanmu Cartier begitu harganya naik. Salah satu dari ini. Jika aku berhenti. Oh, mati tanpa penyesalan.
Tang Jing, bukankah aku sudah bilang padamu, kamu adalah sesuatu yang baik. Memilih siapa yang bersamanya di satu saluran, kamu masih tidak melihatnya. Li Rui menghabiskan puluhan ribu untuk membeli gelang untuk menyenangkannya. Itu disebut membosankan. Hihan menghabiskan puluhan ribu untuk membeli ikan. Taruh di restoran Jepang dan potong menjadi 2 irisan. Ini namanya persahabatan. Hei, tapi Nona Tang, dunia ini perlu menemukan gaya kedua seperti Hihan. Bertingkah seperti hantu yang mengejutkan. Masih unik. Hahaha. Bukan puluhan ribu dolar untuk membeli ikan dan memakannya. Setelah makan, bisakah hidup selamanya? Hei, ini penyakit otak. Puluhan ribu dolar, bukan hanya beberapa dolar untuk makan seperti ini. Kamu tahu tidak, dengan puluhan ribu dolar kamu bisa membeli mobil yang sangat bagus sekarang. Dan aku bertahu kamu enam bulan ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan bicarakan itu. Pendapat setiap orang berbeda. Aku suka. Seperti kamu. Aku lari ke kakakmu begitu larut. Kasih keponakanmu begitu banyak pangsit. Bekukan di kulkas. Akan lebih baik jika aku pergi ke supermarket untuk membeli makanan beku. Enak. Supermarket mahal dan jelek. Hei ya, itu dia namanya Lao Jin. Haruskah aku memberimu 30 pangsit? Kenapa aku memberinya kekacauan? Prajurit surga. Pria yang baik. Jangan lewatkan. Aku kehilanganmu jadi kamu menyesal. Hei, aku seorang nimfomania. Bukankah aku mengambil mobil? Paling tidak orang itu orang baik. Ini tidak berarti bahwa orang itu lajang dan bercerai. Apakah baik untuk meminta pernikahan kedua? Dia punya istri, dia sakit. Tolong antar aku bekerja setiap hari. Itu 30 atau 50. Berhenti. Apakah orang ini pandai menyetujui? Menikah bukan seperti membeli kulkas. Tenang dan hemat energi, kamu bisa pindah ke rumah dengan ruang besar. Jangan beli dapatkan. Kamu benar-benar masuk ke kulkas. Kamu tidak mau. Jangan bodoh. Aku takut bercerai. Dokter darurat. Aku takut tidak ada pria yang mencintai dirinya sendiri. Aku takut mati sendirian. Luo Zijun. Jika kamu benar-benar dengan jin tua ini, aku yakin tidak akan sampai 3 bulan. Kamu pasti akan menyesal. Zisun. Jika aku kalah, aku akan memberimu gelang Cartier. Kamu yang bilang. Kakak kamu dengar itu. Kamu bersikeras. 3 bulan pasti lebih baik dari 3 bulan. Hahaha. Oh, tertawa saja. Hahaha. Kamu tertawa lagi. Kamu tidak bisa bertahan 3 bulan. Aku mau mandi. Aku tinggal di sini hari ini. Zikun, kamu mau tinggal di sini juga? Oh, tidak. Aku harus memberikannya ke kakakku besok pagi. Ada juga cahaya putih untuk sarapan. Siapa cahaya putih ini? Mereka yang tidak bekerja tidak menghasilkan uang. Kenapa dia tidak merawat kamu di rumah? Hei, aku sangat aneh. Kamu masih bisa bertahan selama ini. Bagaimana bisa ada hal seperti ini di dunia? Apakah dia tampan? Atau apakah dia punya fungsi khusus? Oke. Kalian berdua, cepat mandi. Kami berdua tidak bisa saling mengerti. Tapi aku bukan minoritas seperti itu. Ayo pergi. Semua yang tidak kamu mengerti tahu bagaimana pergi. Kamu akan mengerti. Zijun. Aku sudah di gerbang kompleks. Kamu tidak terburu-buru. Pasukan kecil. Aku sudah di gerbang kompleks. Kamu tidak terburu-buru. Siapa? Kim, gimana dia tahu kamu tinggal di sini? Aku ngobrol sama dia kemarin. Hei. Sudah beres. Sarannya ketahuan. Akan ada bus khusus untuk jemput dan antar setiap hari aku kerja. Hei, kamu bilang aku mau kasih dia bensin. Bukannya semua orang biar ongkos untuk nih, Bang? Bodoh, apa orang mau uangmu? Yang orang mau itu dirimu. Hei, jangan lupa baksonya. Kalau enggak aku bakal nyalahin diri sendiri kalau gelang Cartier Zishuan hilang. Hei Xiaolun UM. Pagi dan selamat paman pagi. Hei hehe. Ini teman baikku Tang Jing. Oh ya, halo. Aku Lao Jin. Emas 10.000 mas. Hahaha. Aku dengar kemarin kamu tinggal di komplek ini. Aku cuma mikir, aku langsung ke gerbang. Biarnya kamu nggak naik kereta. Oh, terima kasih. Ayo masuk mobil. Ayo naik mobil kita. Oh enggak, ayo pergi. Aku punya mobil. Aku nyetir sendiri. Oh ya itu bagus.
Kalau gitu kita duluan ya. Zijun temanmu Nona Tang kerja apa? Ya dari perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan. Ya konsultasi apa? Nyetir BMW mahal gitu. Ya bukan konsultasi yang biasa kita bilang. Pokoknya itu jenisnya. Ya di perusahaan asing paling top. Di Lujiazui. Kerja di area kantor mewah ini. Oh iya. Ya gimana dia bisa kenal kamu? Teman kuliah. Oh teman kuliah. Jadi kalian bisa jaga persahabatan selama bertahun-tahun. Tidak mudah. Aku lihat teman-temanmu tinggi-tinggi. Wah aku sangat gugup. Orang-orang seperti kita. Ini tidak bisa bersentuhan dengan kelas elit ini. Hehe, aku terlalu banyak bicara? Lagi pula dia temanmu. Tidak pantas aku bicara seperti ini. Aku juga tahu. Jarak antara dia dan aku cukup besar. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Hei, kamu sudah sarapan? Aku beli sesuatu. Lihat apa yang bisa kamu makan. Cepat, Pinger. Kita semua sudah makan. Pinger, kamu bisa minum susu? Oke, hei, minum lebih banyak. Ya sehat, haha. Baiklah, aku akan bawa dia ke sekolah untuk minum. Oke. Minum semuanya. Sungguh ya. Kemarilah. Hahaha. Kenapa? Lihat aku tertawa apa. Senang untukmu. Kamu bilang kamu bercerai sendirian. Sulitnya mengurus anak-anak. Akhirnya ada yang mengantarmu ke kerja. Wah itu jalan. Semuanya dimulai di jalan. Ya aku gadis polos 1-2 tahun. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Tidak ada yang bilang UPS. Menjemputku dan mengantarku di perjalanan ke dan dari kerja. Aku ingin pindah. Hei kamu terlambat. Tapi kita semua tahu, Lau Jin Mener Departemen Penerimaan adalah pria terkenal. Lihat kita suka makan sesuatu yang pedas saat makan di luar. Setelah aku selesai makan perutku sakit. Lau Jin benar-benar menyiapkan obat perut. Aku khawatir perut kita tidak enak. Betapa perhatiannya aku. Hei kamu tahu segalanya? Tentang dia? Bahkan jika dia sudah menikah. Aku nggak tahu ada anak-anak enggak. Dia cerai. Istriku ninggalin aku buat cowok lain setelah 3 bulan hamil. Aku nggak mau punya anak. Lau Jin minta dia untuk melahirkan anak. Ya terserah deh, tapi istrinya nggak mau. Lau Qin punya 2 rumah. Setelah cerai, dia juga kasih game ke mantan istrinya sama cowok itu nanti. Wah ini kelihatannya beneran. Semua orang punya cerita pahit di perut mereka. Jadi orang-orang itu baik hati mereka kayak bodhisattva. Ada yang mau baik sama dia. Tapi dia nggak suka. Dan dia juga nggak suka. Pasti nggak ambigu buat manfaatin orang lain. Seseorang yang gentleman. Aku mau kerja.